Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Di sini saya Katarina Supriyani sebagai pemateri yang kedua akan mempresentasikan materi saya, yaitu tentang perkembangan prakelahiran. Pokok pembahasan materi saya yaitu yang pertama tentang periode fetal, yang kedua tentang keguguran dan aborsi. Periode fetal. Periode fetal atau fetal period ialah periode perkembangan prakelahiran yang mulai 2 bulan setelah pembuahan dan pada umumnya berlangsung selama 7 bulan. Pada gambar tersebut, gambar menunjukkan 8 minggu, berarti janin baru umur 2 bulan. Dan pada proses gambar menunjukkan pada umur 28 minggu, berarti janin sudah berumur 7 bulan. Pada gambar set yang kedua ini, kita bisa melihat pertumbuhan yang terjadi pada janin. Di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan janin pada minggu per minggunya. Pada usia 12 minggu atau 3 bulan setelah pembuahan, janin berkembang dan pertumbuhan. Yaitu, yang pertama, panjang janin sekitar 3 inci dan memiliki berat 1 on. Yang kedua, dapat menggerakkan lengan tangan, jari tangan, dan jari kaki. Yang ketiga, janin dapat tersenyum, menghisap, dan menelan. Pada minggu ke-12, jari-jari bayi adalah dapat membuka dan menutup. Minggu yang ke-13, sidik jari mulai terbentuk. Organ juga terlihat pada jari kakinya. Otak bayi mulai aktif. Ginjal juga sudah mulai bekerja. Dan pada saat USG, maka kita akan bisa melihat bayi tersebut menghisap jempolnya, yaitu perkembangan yang terjadi pada minggu ke-14. Lalu pada minggu yang ke-15, kelopak mata masih tertutup, tetapi janin sudah bisa merasakan cahaya, yaitu pada minggu ini jenis kelamin sudah dapat dibedakan, yang mana bisa dibedakan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pada bulan keempat, panjang janin kira-kira 5 inci dan beratnya 4 on. Pada masa ini, refleks perkelahiran semakin kuat, yaitu prakelahiran semakin kuat. Gerakan lengan dan kaki dapat dirasakan oleh ibunya. Minggu yang ke-16 ini, usia 4 bulan, kulit kepala janin sudah mulai terbentuk, mulai bisa merasakan tendangan-tendangan yang dirasakan ibunya oleh janin. Minggu yang ke-17, perkembangan yang terjadi adalah tulang bayi mulai kuat, tali pusar juga semakin tebal dan kuat. Gerakan janin mulai terasa, yaitu pada perkembangan minggu yang ke-18. Indra janin mulai terbentuk, dan dari itu biasa ibu-ibu mendengarkan musik klasik atau bernyanyi untuk bayinya. Hal ini dilakukan oleh ibu pada minggu yang ke-19. Akhir bulan kelima. Pada akhir bulan kelima yang terbentuk yaitu yang pertama, panjang janin yaitu 10-12 inci beratnya atau 1 pon. Struktur kulit sudah terbentuk. Yang ketiga, kuku jari kaki tangan mulai muncul. Yang keempat, janin aktif untuk pindah posisi dan lain-lain. Ini terjadi yaitu di dalam kandungan, maka janin akan berputar ke sana kemari. Pada usia 5 bulan atau 20 minggu ini, yaitu pada usia 20 minggu, janin sudah bisa menelan. Minggu yang ke-21, tendangan janin akan lebih terasa. Bibir dan alis sudah mulai terbentuk seperti miniatur janin siap lahir, yaitu pada minggu yang ke-22. Telinga janin pun sudah mulai bisa mengenali suara. Pada akhir bulan yang ke-6, panjang janin 14 inci, berat naik hingga 1,5 pon.
Perkembangan yang terjadi yaitu yang pertama, mata kelopak atau kelopak mata mulai terbuka. Yang kedua, satu lapisan rambut menutup kepala. Yang ketiga, refleks menggenggam muncul dan pernapasan belum teratur. Pada umur 24 minggu ini, bayi sudah tumbuh lebih panjang dan kulit lebih halus. Minggu yang ke-25, rambut sudah mulai naik dan terbentuk. Yaitu rambut yang pertama muncul. Pada minggu yang ke-26, janin menghirup dan menghembuskan cairan ketuban. Hal ini membantu mengembangkan kinerja paru-parunya. Pada minggu yang ke-27, janin tidur dengan waktu teratur. Paru-paru sudah mulai terbentuk dengan sempurna, namun sudah bisa berfungsi di luar rahim. Dengan demikian akan membantu tenaga medis. Pada akhir bulan ke-7, panjang janin 14-17 inci dan beratnya 2,5 hingga 3 pon. Bertambah lemak tubuh dan tambah aktif. Pada bulan yang ke-7 ini atau minggu yang ke-28, janin sudah bisa merasakan cahaya, ia sudah bisa mengkedipkan mata dan bulu mata sudah mulai terbentuk dan tumbuh. Pada minggu yang ke-29, otot dan paru-paru yang lebih berkembang dan siap untuk beradaptasi dengan lingkungan luar. Janin dikelilingi oleh 0,5 air ketuban dan lebih aktif, yaitu terjadi pada minggu yang ke-30. Pada minggu yang ke-31, janin sudah mulai memutar kepalanya di berbagai sisi. Lapisan lemak pelindung ada di sekitar kulitnya. Pada akhir bulan yang ke-8, yaitu panjang bayi atau janin sudah mencapai 16,5 hingga 18 inci dan berat badan hingga 4-5 pon. Memiliki periode tidur, bangun, berada di posisi lahir, tulang kepala lembut. Pada minggu ke-32 ini, berat janin akan terus berkembang atau tumbuh pada usia ini. Pada minggu yang ke-33, tulang tengkorak janin belum seutuhnya menyatu. Maka saraf pusat janin sudah semakin matang, begitu juga paru-paru. Lahir dari minggu ini umumnya tidak memiliki masalah. Keselamatan tidak memiliki masalah. Tidak memiliki masalah kesehatan serius dalam jangka panjang. Pada minggu yang ke-35, ginjal dan hati sudah mulai berfungsi. Pada umur janin yang ke-9 bulan, panjangnya 19 inci dan beratnya 6 pon. Kulit kurang mengkerut, kurang aktif dan memperoleh ketebalan dari ibu. Berada di posisi lahir dan pada bulan ini bayi sudah siap untuk dilahirkan. Pada penjelasan ini yaitu per minggunya, pada minggu yang ke-36 janin bisa tumbuh 1 pon per hari. Lemak yang menutupi kulit juga sudah mulai berkembang. Pada minggu yang ke-37 janin sudah sepenuhnya siap untuk dilahirkan atau untuk lahir ke dunia. Sehingga seminggu kedepannya paru-paru otak anak akan sudah matang sepenuhnya. Minggu ke-38 janin sudah mulai terbentuk sempurna. Lemak di kulit juga sudah mulai hilang. Minggu yang ke-39 janin siap dilahirkan. Biasanya posisi kepala janin sudah mulai terbalik. Minggu yang ke-40 jika kita atau ibu adalah melahirkan normal, maka minggu yang ini adalah waktunya janin siap dilahirkan. Pembahasan yang kedua yaitu tentang keguguran dan aborsi. Keguguran adalah kematian janin dalam kandungan sebelum usia kehamilan mencapai 20 minggu.
Dalam hal ini, tanda-tanda yang orang mengalami keguguran, yang pertama yaitu pendarahan, yang kedua nyeri, yang ketiga menurunnya gerakan bayi, dan yang keempat perubahan gejala kehamilan. Penyebab keguguran yang dianggap menjadi atau meningkatkan resiko keguguran yaitu yang pertama, usia ibu saat mengandung sudah terlalu tua. Yang kedua, pernah mengalami keguguran sebelumnya. Yang ketiga, ibu hamil mengonsumsi alkohol berlebihan. Yang keempat, merokok saat hamil. Yang kelima, adanya cedera pada rahim. Yang keenam, berat badan ibu terlalu kurus atau terlalu gemuk. Dan yang ketujuh, ibu hamil aktif menggunakan narkoba. Aborsi. Selanjutnya adalah aborsi. Jenis-jenis aborsi dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama, aborsi spontan atau alamiah, yang kedua, aborsi buatan atau sengaja, yang ketiga, aborsi terapeutik, yang keempat, aborsi cervicalis, yang kelima, minced abortion, yang keenam, abortius hepatic, yang ketujuh, abortius eminens. Itu adalah jenis-jenis aborsi. Selanjutnya, resiko yang terjadi pada wanita yang melakukan aborsi. Yang pertama adalah kesehatan atau keselamatan fisik, yaitu yang pertama, kematian mendadak karena pendarahan yang hebat. Yang kedua, kematian mendadak karena pembiusan yang gagal. Yang ketiga, kematian yang lambat akibat infeksi virus di sekitar kandungan. Yang keempat, rahim yang sobek. Yang kelima, kerusakan leher rahim yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya. Dan yang ketujuh, menjadi mandul atau tidak bisa memiliki anak. Resiko kesehatan muncul kesehatan yaitu risiko mental. Yang pertama, kehilangan harga diri. Yang kedua, berteriak-teriak histeris. Yang ketiga, mimpi berkali-kali yaitu mimpi buruk mengenai bayi. Yang keempat, mulai mencoba menggunakan obat-obat terlarang. Yang kelima, tidak lagi menikmati seksual atau hubungan seksual. Dan yang keenam, memiliki rasa bersalah atau rasa menyesal yang tidak akan hilang seumur hidup. Baik, terima kasih. Ini penjelasan dari saya. Untuk lebih atau untuk kurangnya penjelasan saya minta maaf. Selamat pagi.